Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Murid yang Bahagia. Dan perkenalkan nama saya Febriansyah, biasa dipanggil Brian. Dan kita kedatangan tamu spesial hari ini yaitu Kak Agung, salah satu alumni Wisely. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau perkenalkan nama podcast aku dulu, Kak. Jadi namanya itu Murid yang Bahagia. Kenapa namanya Murid yang Bahagia ini? Karena mungkin Kak Agung tahu tentang IISMA. Nah, pada saat itu eh, aku kayak mempersiapkan 2 tahun betul untuk belajar selain daripada bahasa Inggris dan akademik untuk mempersiapkan IISMA ini. Tapi pada saat itu aku memang fokus belajar tok dan tidak pikir apakah aku belajarnya ini bahagia atau tidak. Dan ya karena itu muncullah pikiran setelah gagal dari IISMA itu bahwasanya kita ini bakalan terus menjadi pelajar dan bakalan terus menjadi murid. Dan bagaimana kita menjadi murid ini ya, kita harus posisikan diri kita untuk tetap bahagia dalam proses pembelajaran itu. Makanya aku terpikir untuk membuat nama podcast ini yaitu Murid yang Bahagia. Gitu, Kak Agung. So ya, and then would you like to introduce yourself? Boleh perkenalkan diri mungkin Kak Agung? Nama, hobi, dan Oke, mungkin sekarang kerjanya lagi ngapain nih? Akhir-akhir ini sibuk ngapain? oke. Terima kasih sudah diundang ya. Halo teman-teman podcast Murid yang Bahagia. Kenalkan nama saya Agung. Aku mahasiswa psikologi UNM. Sedang menyelesaikan studi akhir dan aktivitas hobinya sebenarnya saat ini membaca ya. Sedang Hmm. membentuk karakter habit lagi untuk baca-baca buku, mulai baca-baca buku biar lebih dapat insight yang banyak. Nah, terus aktivitasnya selain menyelesaikan tugas akhir, coba untuk persiapan untuk studi master untuk selanjutnya. Kayak gitu sih. Oh, so you are preparing IELTS dan Um, iya, lebih ke arah preparing tentang sendiri dulu, persiapannya, hmm, gimana temukanlah jati dirinya dulu sebelum I see. memperkuatlah jati dirinya sebelum mengambil itu S2 nya studinya. Kayaknya fondasinya udah kuat banget sih menurut aku Kak, kayak dari pandanganku kayaknya udah kuat banget. Jadi, tapi kalau Kak Agung sudah punya English proficiency belum? Kayak IELTS. Belum. Hmm. Kalau IELTS belum. Pernah sih untuk ambil tes TOEFL ITP. Cuman itu Mhm. udah expire ya, sudah Ah, tidak berlaku. Dan nilainya oke. pun waktu itu masih masih sangat rendah 467 Tapi kalau sekarang di udah waktu itu. melonjak banget ya, mungkin sepertinya. Belum tahu karena belum tes. Oke, mungkin spill dikit persiapannya apa aja nih Kak untuk masternya? Untuk masternya lebih sebenarnya yang paling sulit adalah menemukan kalau orang-orang biasa sebutnya itu big why ya. Alasannya untuk ngambil Hmm. studinya apa. Mm-mm. Dan itu yang paling challenging untuk semuanya. Dan aku juga merasa kesulitan. Sementara masih Mm-mm. proses lebih banyak refleksi sih terkait dengan apa yang memotivasi saya sebenarnya untuk bisa mau ngambil studi masternya. I see, big why ya Kak. Oke deh, Iya betul Kak. sebelum itu tema podcast kita kali ini yaitu cara keluar negeri gratis. Mungkin saya menempatkan gratis ini biar para audiens tertarik mungkin ya. Oh, ada ternyata keluar negeri gratis. Jadi ya, mungkin temanya itu. Jadi kita masuk ke segmen yang pertama ya Kak ya. Mungkin bisa diceritain sedikit Kak, Kak Agung ini keluar negeri lewat program apa dan waktu pertama kali tahu tentang program ini perasaannya tuh gimana? Em, iya, sekedar info ya teman-teman. Hmm. Kemarin keluar negeri ke Amerika, lebih khususnya ke Amerika lewat program yang namanya Wisely, yang Southeast Asian Leaders Initiative. Jadi ini semacam program dari pemerintah Amerika Serikat, tepatnya di Department of State uh, dari governmentnya US, pemerintahannya Amerika, untuk mengajak teman-teman dari khususnya di pemuda yang ada di Southeast Asia, Asia Tenggara untuk pergi belajar di sana tentang leadership dan
konteks yang ada di sana, konteks sosial dan culture atau budaya yang ada di sana. Awalnya Oke. tahu program ini sebenarnya udah cukup lama ya Kak. Sekitaran 3 tahunan dan baru berkesempatan untuk bisa lulus kayak gitu. Hmm, oke. Kalau oke pertama kali mungkin sepengetahuan aku Kak Agung ini bukan one try ya. Mungkin sudah berapa kali Iya. try? Udah kayaknya ini seingatku udah percobaan ketiga baru bisa dapat kesempatannya Tiga. untuk lulus kayak Sesulit gitu. itu ya kayak tembusnya. Terus apa Eh, sih yang motivasi Kak Agung untuk kayak keep going, untuk keep trying, untuk mencoba iya, Wisely ini? iya sebenarnya untuk mencoba WIS ini sebenarnya awalnya ya cuman penasaran Mm-mm. aja, pengen jalan-jalan, maulah Heeh. tahu dunia luar selain di Indonesia. Tapi lama kelamaan di percobaan kedua, ketiga mulai tarik pelan-pelan nih Mm-mm. egonya. Ternyata ada yang salah dari awal sejak awalnya. Dari situ mulai refleksi, oh ada hal yang lebih bisa dieksplor dibanding cuman pengen ngerasain dalam tanda kutip pengen ngerasain aja Mm. situasi yang di luar tanpa mengambil atau berniat untuk ngambil value-nya untuk bisa diterapkan di sini. Kayak gitu awalnya, terus pelan-pelan ngubah mindset-nya, ngubah cara berpikirnya, dan baru berkesempatan kayak gitu Kak. Berarti kalau yang bisa aku ambil Kak Agung kayak baca pola ya, kayak misalkan oh aku gagal di percobaan pertama, jadi sebenarnya untuk lolos ini ada pola tertentu yang seharusnya kita bisa lakukan agar lolos gitu. Iya, iya Mm. seperti itu Kak. Sebenarnya Hmm. bukan menjamin lolos ya, tapi Oke. memperbesar peluang lulusnya. Yang kayak gitu. Iya Jadi sih. kayak, oh ada hal yang salah nih yang bisa kita perbaiki. Mm-mm. Bukan sebenarnya salah sih, tapi ada hal yang agak keliru. Jadi bisa kita sesuaikan biar bisa sesuai dengan goals dari programnya. Kayak gitu kan. Bukannya ini kayak lumayan apa ya kayak peluang lolosnya itu agak kecil banget gak sih? Setahu aku kayak umur 18 sampai 35 kalau tidak salah ya. Dan Iya betul. eh, eh. Jadi bagaimana sih caranya Kak Agung kayak mengkerucutkan itu biar aku di highlight gitu. Iya. Yang pertama yang paling tahu ya untuk scaffold, untuk programnya ini kan Mm-mm. ada 18 sampai 35 untuk Hmm. secara rentangnya. Tapi ada dua program. Ada untuk 18 Ah. sampai 25 tahun dan ada 25 tahun sampai 35. Jadi untuk yang aku Hmm. luluskan itu namanya OEC Academic Fellowship, yang dimana pesertanya adalah berusia 18 sampai 25. Ini Hmm. untuk anak-anak yang fresh graduate dan mahasiswa yang berada rentang umur tersebut. I Untuk di see. tingkat atasnya, Professional Fellowship Program untuk orang-orang yang sudah bekerja atau terjun langsung. Jadi 25 sampai 35 eh, Mm-mm. rentang umurnya. Dan saya lolos Hmm. di bagian program AFP. Nah, kayak gitu. Terkait perihal mengkerucutkan biar bisa sesuai atau fit sama Mm-mm. programnya adalah banyak-banyak riset dulu. Kalau Yes, aku that's good. lebih banyak-banyak riset kembali. Uh-uh. Riset yang dimaksud itu adalah membaca dulu programnya Mm. secara detail dan seksama. Dilihat nih, kira-kira orang yang seperti apa dari penjelasan programnya, tujuannya apa, dan orang yang seperti apa yang dicari. Nah, kalau sudah Hmm. tahu kata kunci itu, bisa nih kita menyesuaikan dengan programnya. Dalam maksud, ada beberapa persyaratan yang bisa kita masukkan sesuai dengan yang diminta oleh pelaksana program. Dari situ menghitung lagi peluangnya, Betul. kira-kira pesaingnya dari siapa saja sih. Dengan riset-riset, tanya-tanya Yaps. alumni, dan sampai mengerucut untuk bisa dapatkan peluangnya yang lebih besar. Kayak gitu prosesnya. Berarti Kak Agung sendiri ada mentor tidak waktu kemarin daftar itu? Iya, waktu apply di bagian esainya kan ada seleksi administrasi dan esai. Yaps. Itu waktu itu tidak 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 mendapat mentor atau tidak mencari mentor. Tapi pada Hmm. saat masuk ke sesi interview, nah barulah agak Oh. panik. Jadi agak panik, berusaha untuk cari mentor dan melakukan persiapan yang benar biar bisa memperbesar peluang kelulusan. Kayak gitu Kak. I see. Oke, kita tarik dulu.
kalau reaksi eh, reaksi lingkungannya Kak Agung, teman-teman, terutama kayak orang tua itu gimana ketika tahu kalau Kak Agung ini lulus? Um, pada saat dulu sebenarnya agak kaget sih karena kan Oke, ini perjalanan pertama yang betul. keluar sampai Mm-mm. di Indonesia. Jadi agak-agak panik sedikit. Jadi banyak ditanya tentang mau kemana, siapa pelaksananya dan lain-lain. Hmm. Tapi masih bisa diyakinkan kayak gitu. Oke. I see, I see. Keren banget, keren banget. Oke, kita ke segmen yang kedua, Kak Agung. Jadi, kalau menurut Kak Agung selain Wisely, apakah ada program lain yang Kak Agung sarankan yang mungkin setahun sekali buka? Kayak Wisely setahun sekali ya, Kak ya? Iya, Dan, untuk sekarang oke, setahun sekali. oke. Dan apakah semua program yang kalau kita daftar ke luar negeri belajar di sana itu IPK itu penting atau tidak, Kak Agung? Oke, untuk saran-saran programnya sebenarnya untuk saat ini ya udah banyak Mm-mm. lagi program Banyak. untuk bisa keluar negeri. Mm-mm. Bisa lewat pemerintah, jalur lewat Mhm. pemerintah Indonesia, pemerintah luar atau funding atau pembiayaan dari swasta. Nah, seperti mungkin yang paling populer untuk di Indonesia PPAN, pertukaran pemuda Yaps, antar negara. betul. Ya, itu salah satunya. Kalau di pemerintah luar yang mendanai itu ada beberapa hal, ada beberapa lembaga seperti mungkin untuk tingkat ASEAN itu ada namanya ASEAN Foundation. Hmm. Nah, untuk di tingkat eh, government atau lembaga swasta yang dari luar yang membiayai itu ada namanya juga Inspirasi khusus Indonesia Timur untuk bisa belajar di New Zealand dan banyak-banyak program lain kok yang bisa kita akses Hmm. sisa mengurus pendaftarannya. Terus yang berkaitan dengan yang mana tadi yang pertanyaan kedua sorry. IPK. Jadi, IPK, Kak. oh iya, Apakah IPK itu penting banget nggak kalau kita daftar program-program begitu? Kayak Wisely iya, contohnya. oh iya. Kalau menurut Mm-mm. saya sama sekali nggak penting. Oke. Justru, oh iya, justru yang dilihat adalah bagaimana dan seperti apa kontribusi kita di masyarakat. Toh ujung-ujungnya IPK cuma nilai, Mm-mm. bukan real, bukan implementasi dari keilmuan yang sudah kita berikan ke masyarakat. Tuh. Dan itu yang paling matter sebenarnya, yang paling penting dibandingkan sekedar nilai atau IPK. Masyarakat yang dimaksudkan di sini, masyarakat ketika kita apply itu ditujukan kepada masyarakat tempat kita datang, atau setelah kita kembali yaitu Indonesia. Eh, set- Setelah kita kembali ke Berarti Indonesia, jadi masyarakat kita, Indonesia. ya betul, Hmm, kontribusi kita I ke see. society kita. Hmm, eh, Kalau aku kan juga pernah daftar nih Kak Agung, Wisely dan Ugrat, Isma. Nah, Iya, ya kalau Kak gratis. Agung, kalau Kak Agung sendiri itu pernah daftar itu atau belum? Yugrat udah telat telat aku daftarnya. Soalnya Ah, pada saat itu sudah lewat lah dari persyaratan. mm-mm. Kalau Hmm, IISMA sama juga. Justru IISMA agak sangat-sangat sulit menurutku karena level tingkat proficiency-nya yang dicari betul, lebih tinggi. betul, betul Dan banget. tujuannya kan akademik, bukan di bagian Mm, kontribusi sosial. Jadi tidak fit lah sama mm-mm. program kayak gitu. Iya, Tapi kayak gitu, Kak. kita bisa bilang nggak sih Kak Agung kalau misalkan, oke walaupun Isma tinggi Hmm, prosesnya, tapi dia lebih mengkerucut daripada kayak misalkan Wesley dia secara umum. Ya nggak sih, Kak? iya. Betul kan? Iya, iya kalau kita lihat dari si pelamar aplikasinya, pelamar beasiswanya, maksud Mm-mm. saya, eh mungkin ISMA lebih sedikit eh Reps. lebih terbatas peserta Mm-mm. yang bisa daftar, soalnya kan ada kriteria khusus. Mm-mm. Betul. Sedangkan yang untuk misalnya kalau dibandingkan sama Wesley, lebih general, jadi potensi untuk pesaingnya juga lebih besar. Betul Hmm, banget. Oke. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak Agung. Eh, ya. menurut Kak Agung, dari semua seleksi Wesley ini yang paling paling sulit itu di bagian apa?
Kalau menurutku di bagian administrasi dan esainya. Soalnya ini yang Hmm. jadi layer pertama atau pintu pertama untuk bisa masuk ke tahap wawancara. Dan Oke. sangat-sangat eh, sangat sulit untuk berekspektasi apakah kita bisa lulus dengan esai yang kita bawakan atau enggak. Soalnya peluang kelulusannya nggak ada bisa yang menentukan kecuali pelaksananya. I see. Iya, kayak Oke. gitu. Em, Wisely ini kan tentang leadership nggak sih, Kak Agung? Iya Apakah betul Kak. organisasi yang kita ikuti terkait leadership itu sangat apa ya berpotensi membuat kita lulus? Sebagai contoh, saya lihat Kak Agung ini kayaknya bukan kayaknya sudah pasti ya. Ini Kak Agung yang YL itu kan masuk itu lolos itu. Iya, Nah, iya Kak. apakah eh, masuknya Kak Agung di situ memperbesar lolosnya Kak Agung di Wasile? Oke. Kalau masuknya di situ kayaknya tidak. Kalau menurutku ya tidak sama Iya. sekali memperbesar peluang lulusnya. Soalnya yang saya bawakan di dalam esai untuk program Mm-mm. Wesseling itu topik yang berbeda dan Oh, permasalahan yang berbeda. Jadinya lebih ke arah yang dilihat adalah pengalaman kita dan bagaimana kita lihat memandang suatu permasalahan yang ada di sekitar kita. hmm, Jadi seberapa kuat aspirasi itu untuk kita bawakan dan mereka juga lihat track record kita. Walaupun track record ini sebenarnya cuman memvalidasi apa yang sudah kita mm-mm. lakukan, apa yang kita tuliskan di esai. Kayak gitu, Berarti Kak. Kak Agung tidak ada mengambil sama sekali yang leadership Indonesia ini di esainya Kak Agung? Tidak sama sekali. Iya, tidak ada sama sekali. Hmm, I see, I see. Hmm. Oke, that's interesting, Kak Agung. Terus terkait eh, dokumen seperti esai, CV, terutama esai ini, Kak Agung cara nulis atau latihan nulis esainya itu gimana sih sebenarnya? Apakah ada pola tertentu atau Ya, orang tertentu yang Kak Agung ikuti? iya. Kalau kan ini sebenarnya kalau terkait dengan penulisan esai, Mm-mm. tiap orang punya Yep. eh, caranya, toolsnya Mm-mm. atau mungkin metodenya masing-masing. Kalau dari saya, yang kulakukan adalah lewat menggunakan AI, menggunakan AI Mm. untuk brainstorming. Brainstorming dalam maksud kalau misalnya saya menuliskan esai saya seperti ini, kira-kira kurangnya di mana? Apa yang mau ditambahkan? Apa yang harus dikurangi? Dan sudah baguskah atau enggak? Bagaimana dengan penataan bahasanya? Kayak gitu. Terus setelah itu, baru deh saya baca-baca detail. Kalau ada suatu hal saja yang kalau istilahnya buat dahi kita mengernyit, kayak kayak nggak nyambung satu sama Ya, lain ya. antar kalimat, baru lagi revisi, Hmm. tulis lagi, baru diperlihatkan kalau misalnya sempat untuk mau minta feedback dari orang lain, bisa juga diperlihatkan. Karena bagaimanapun essay yang kita buat, kalau kita sendiri yang baca bakalan ada biasnya. Dan maksud Yep. mana mungkin kita mau Mm-mm. jelek-jelekan Betul. hasil karya kita sendiri. Justru harus minta feedback dari orang lain untuk tahu sebenarnya Oke. kualitas esai kita seperti apa. Oke. Terkait AI yang dimaksud tadi Kak Agung ini Iya, pakai AI apa dan cara gunakannya gimana? iya. Kalau AI-nya ya pada umumnya yang saat ini masih populer, ChatGPT. Betul. Iya, cara gunainnya eh, lebih ke arah ngobrol ke teman dan tapi harus konkret dan detail. Oke. Informasi apa yang kita butuhkan dan cara Mhm. bertanya juga harus tepat. Jadi misalnya disebutkan kita sudah input essay kita, coba bilang saja, masukkan saja informasinya. Apakah ya essay kita ini sudah bisa menjelaskan pengalaman leadership kita atau enggak? Mm-mm. Ya, kayak gitu. Dan nanya-nanya kayak gitu. Kira-kira ini I bagian see. AB paragraf satu, misalnya saya mau bahas tentang background saya. Apakah ada kata-kata yang kurang menarik atau Mm-mm. tidak sinkron dengan semestinya? Kayak gitu. Kayak I bertanya-tanya see. dengan teman dan akhirnya tapi cara nanyanya dan informasi yang dimasukkan atau perintah yang dimasukkan itu harus konkret biar Hmm, AI-nya juga tahu betul. Ya, apa karena perintah yang kita minta. mm-mm.
I see. Karena kadang kayak ada yang miss gitu karena mungkin prompt kita yang kurang mungkin ya kayak. Iya betul, Mm-mm. cara bertanyanya Mm-mm. kurang. Oke, terkait essay lagi nih Kak. Kadang tuh kalau kita tanya ke profesional A atau ke orang B, itu feedbacknya itu berbeda. Kadang yang A bilang, oh ini udah bagus, tapi si B bilang, oh ini seharusnya nggak usah, ini baiknya ganti aja. Dan kadang itu yang buatku kayak, apa yang harusnya aku tulis di sini? Karena pengalamanku nulis essay juga gitu kayak, dosen ini bilang jangan jangan tambahkan ini, dan ini bilang, oh, bagusnya ini dihapus aja, gitu. Menurut kamu untuk menyelesaikan masalah seperti itu gimana Kak Gung? Kalau menyelesaikan masalah itu, kalau saya menghadapi situasi itu, biasanya yang saya lakukan adalah baca kembali esainya dan Aha, bertanya lagi ke diriku sendiri, apakah ini sudah merepresentasikan diriku atau enggak? mhm. Dan kalau dibaca masih bisa mengernyitkan dahi atau enggak? Kalau misalnya udah enggak ada keraguan dalam maksud, meskipun ditanya sedetail apapun, ada informasi yang di dalamnya dan informasi yang diminta oleh apa ya pelaksana program itu sudah tercantumkan semua, sudah that's it. Sudah clear. Sampai sudah Hmm. tersampaikan. Kalau saya biasanya yang lihat berbagai aspeknya itu 5W1 hanya. Kalau udah Hmm. ada siapa pelaksananya, siapa yang Mm-mm. dilibatkan atau siapapun, kapan, di mana, berapa banyak, bagaimana, dan satu hanya udah jelas clear di dalam informasi di dalam esai kita, udah nggak ada lagi yang sisanya, cuman uh, pengayaan atau mungkin cara berceritanya aja disesuaikan kalau dalam esai. Dan itu biasanya orang-orang beda cara menulisnya, cara Mm-mm. itu yang biasanya orang bikin berdebat kalau penulisan esai. Betul banget. Berarti Gitu, kembali gitu. lagi ke diri kita ya Kak ya. Nah, merepresentasikan kita atau belum. Halo, jaringan mungkin. Oh iya, Em, mungkin jaringan ya Kak. eh, saya bilang tadi berarti kalau walaupun kita sudah tanya ke dosen A, dosen B, kita harus make sure ke diri kita lagi apakah kita memang setuju dengan pendapat mereka, apakah ini cukup mempresentasikan diri kita atau tidak sama sekali ya. Iya betul Kak. Hmm, I see, I see. Oke, next question Kak Agung. Em, Iya. wawancara. Mungkin ini saya belum sampai tahap ini, tapi ya mungkin bagian banyak orang di luar sana, gimana sih eh, tips wawancara itu dan menurut Kak Agung, apakah wawancara sesulit itu? Hmm. Kalau tips wawancara adalah jangan menjadi orang lain. Dalam maksud jadi diri sendiri saja. Hmm, Soalnya apa yang kita tuliskan dari dalam esai kan perwakilan dari diri kita. Dan betul. itu yang akan kita jelaskan lagi. Tujuannya tujuannya wawancara sebenarnya kan untuk klarifikasi apa yang sudah kita cantumkan di esai dan bertanya-tanya tentang kondisi yang detail kita lebih dalam atau lebih komprehensif lagi. Sisanya cuman menjadi diri sendiri aja. Nggak perlu melebih-lebihkan, tapi harus juga punya motivasi yang kuat di dalam Hmm. proses interviewnya atau wawancaranya. Dan pertanyaan kedua tadi, bagian apa ya, Kak? Eh, menurut Kak Agung, sulit nggak sih wawancara itu? Kalau kita sudah sampai ke Eh, tahap itu? yang iya, kalau kalau pas di sesi wawancaranya sebenarnya nggak sulit. Oh, Udah oke. sisa menjadi diri sendiri aja, genuine, jadi diri sendiri, nggak usah jadi orang lain, dan sebisa mungkin eh kayak terasa tidak menghafal atau kayak kesannya nggak pada saat kita interview nggak pewawancara melihat kita nggak seperti membaca teks atau menghafal sesuatu, dan Hmm. itu jadi kelihatan banget kalau misalnya kita jadi pewawancara dan mewawancari seseorang, kalau misalnya mereka ingat-ingat jawaban atau menghafal jawaban bakalan kayak, oh hal ini nggak natural, Mm-mm. bisa saja mereka bohong-bohong atau apa. Mm. Jadi itu peluang kelulusannya jadi makin rendah kayak gitu kan. Berarti kayak kita storytelling apa yang kita tulis di essay kita. Iya betul, tapi lihat Hmm. situasi juga, jangan sampai terlalu panjang
tapi Oke, poinnya nggak saya sampaikan. Nah, betul kayak betul. gitu. Apakah kita perlu smile juga Kak waktu wawancara? Em, Tergantung sebenarnya untuk tersenyum atau enggaknya nggak terlalu Hmm. ngefek banget. Tapi Actually. sebisa mungkin kalau misalnya masih bisa memposisikan diri, senyum. Kalau misalnya kita tersenyum kan itu merepresentasikan bahasa tubuh yang eh, Betul. percaya diri, Mm-mm. kayak menguasai lah apa yang sudah Hmm. dilakukan. Jadinya bisa tampil. Itu soalnya berpengaruh banget sama performa kita kalau misalnya kita posisi atau postur tubuh kita Hmm. meyakinkan kayak gitu. Betul. Oke. Oke, next question Kak Agung. Dan pertanyaan ini terkait dengan kegagalan. Rasa gagal itu memang tidak bisa dihindari. Dan kalau Kak Agung sendiri setelah gagal 2 kali, dan pasti banyak sekali sih menurut aku Kak Agung gagal di luar sana yang tidak diceritain aja. Dan gagal 2 kali, gimana sih cara Kak Agung ini biar bangkit? Apa yang memotivasi Kak Agung untuk keep trying gitu? Em, Kalau pengalaman gagal banyak ya Kak. Sebenarnya yang hal-hal yang banyak aktivitas, banyak yang lulus ternyata kalau kita lihat detailnya lagi hampir 5 kali lipat, 6 kali lipat lebih banyak gak Oh, lulusnya. Jadi mungkin yang mm-mm. kelihatannya itu saja yang sering disorot padahal kan hal yang Lebih banyak. gagalnya yang lebih banyak, bahkan 5 kali lipat, 6 kali lipat lebih Hmm. banyak. Terus yang bikin bangkit sebenarnya karena eh, perasaan apa ya namanya? Perasaan mau aja belajar, mau terus coba dan merasa gak puas aja sih. Kalau misalnya, oh ini gagal, coba lagi deh. Siapa tahu ada potensi lulusnya atau mungkin baru dapat rezekinya. Tapi ya aku tahu sebenarnya kita semua tahu kan kalau gagal itu sangat sakit, nggak enak banget. Apalagi kalau melihat teman kita yang berhasil Betul. kita nggak, wah nggak enak banget. Kak. Tapi pas mencoba lagi, terus mencoba saja. Entah kenapa gatal tangan ini untuk pengen submit aplikasi atau apa Hmm. informasi aktivitas kegiatan tertentu yang harus yang mau saya ikuti kayak gitu kan. Berarti bisa dibilang Kak Agung ini sembuh karena waktu ya? Em, Lebih ke arah terlatih, Terus. terlatih gagal. Berarti eh, ter apa namanya terbiasa gagal Iya karena sudah terbiasa. iya udah Hmm. terbiasa gagal tapi ya masih sakit sih tapi masih pengen terus coba. Hmm. I see, I see. Oke, move ke pertanyaan selanjutnya, Kak Agung. Iya. Eh, Selama di Amerika kan ini ya Kak ya? Selama di Amerika, momen yang paling berkesan selama Kak Agung di sana itu apa? Wah, banyak banget ya Kak. Tapi Hmm. hal yang paling membuatku berkesan adalah culture mereka atau lingkungan mereka itu sangat apresiatif sekali. Sekecil apapun effort Hmm. yang kita berikan ke mereka, entah itu spending, menyisihkan waktu untuk mereka, care sama mereka, Hmm. mereka juga bakalan menyampaikan apresiasi ke kita. Dan itu sangat berbekas bagi saya eh, dan itu yang saya terapkan pelan-pelan ke diri saya sendiri untuk terus apresiasi teman-teman yang ada di lingkungan saya atau orang-orang yang saya mungkin berinteraksi. Jadinya jadi kayak terbangun kultur yang positif dari pengalaman Hmm. itu. Dan itu sangat membekas menurut saya. Contohnya apa tuh Kak? Culture yang didapat selama di sana? Em, iya, culture yang dia didapat di sana misalnya ya, saya kan tidak terlalu fluent sekali dalam maksud tidak terlalu fasih dalam berbahasa. Hmm. Kadang saya harus menyampaikan kalimat saya 2 atau 3 kali baru Oke. mereka bisa ngerti. Nah itu Hmm. dan tetap mereka akan serius nyimaknya, serius ngobrolnya dan selalu apresiasi bilang, oh ini that's great, yes, you Ah, tried it and you made it kayak gitu. ah, Selalu selalu menyampaikan aura positif. Jadinya kita merasa nggak minder lagi, justru betul. lebih pengen coba lagi untuk bisa terus bisa terus menyampaikan informasi yang mau Mm-mm. kita sampaikan. Berarti budaya yang apresiasi yang kecil itu yang
Kak Agung sangat Hmm. merasa diterima banget ya. Iya betul. I Iya see. betul Kak. Kalau terkait culture shock nih, selain yang tadi, apa nih Kak, yang telah dirasakan di sana? Culture shocknya sebenarnya lebih ke arah kondisi geografinya sangat Oh iya. berbeda dalam maksud cuacanya sangat dingin dibanding Oh. kalau misalnya kita di negara Mm-mm. tropis. Yang kayak kalau kita bandingkan di sana agak panas, paling panasnya itu kalau dibandingkan di Indonesia di sini paling dinginnya. Jadi kayak Oh. kerasa banget perbedaannya. Heeh. Iya, di sini paling dingin, oh di sana ternyata paling panas. Nah, I see, I itu see. selain itu adalah makanan. Nah, makanan ini yang agak survive agak menantang Mm-mm. soalnya kan kalau misalnya saya kan sebagai muslim ada beberapa pantangan Mm-mm. atau larangan untuk Betul. dimakan. Di sana kebetulan aja kulturnya belum semua orang tahu tentang makanan misalnya makanan halal food atau makanan Mm-mm. halal, jadinya agak sulit untuk lebih milih-milih sesuatu untuk mau Hmm, dimakan kayak gitu kayak I yang see. jadi tantangannya di sana. Berarti lebih kepada cuaca, letak geografisnya dan Ya, juga makanannya. Tapi kalau betul Kak Kak. Agung lebih suka cuaca di sana atau di Indonesia? Sebenarnya tergantung sih Kak. Kalau di saya agak terlalu Hmm. dingin. Kalau di dalam rumah masih Heeh. enak. Tapi kalau di luar rumah masih terlalu dingin untuk kita orang negara Asia, I see. Tapi negara kalau Asia untuk Tenggara ya maksudnya. tapi kalau untuk jogging enak kali ya Kak ya? Iya, mungkin kalau Oh, olahraga di luar ruangan enak. Tapi kalau hmm, untuk stay kayak 3 menit aja atau 5 menitan udah menggigil tangannya. I Pas di see, I luar. see, I see. Kayaknya. Oke. Um, oke, next question. Di sana banyak uh, pelajar Indonesia juga nggak sih Kak? Atau nggak? Atau dikit banget? Atau lumayan? Atau banyak banget? Kalau Wah, dari... nggak ada Kak. Oh nggak ada. Iya. Kan di sini tempat kemarin pelaksanaan programnya adalah di Western Washington University. Kalau kita Hmm. lihat di petanya ada di Washington State. Kalau Mhm. dibandingkan sama negara Indonesia ada daerah kayak dia daerah Sabang lah kayak gitu. Oh yang Daerah Sumatera sana Sabang ya? di baratnya, iya. Ah, Kalau kita lihat berbanding dari petanya, di situ oke. Washington State ada kota Seattle agak sekitaran 2 jam dari kota Seattle itu. Namanya kota Bellingham. Oh, Nah, pilih. ada namanya kampusnya di sana Western Washington State dan kayaknya ada deh cuman satu orang yang aku dapat orang Oh, Indonesia dan kebetulan orang Makassar dan itu oh, pun ketemunya aksiden banget aksidental sekali yang kayak mau oh, naik ke bus mau pulang ke penginapan dan tiba-tiba ditegur orang Indonesia jadi berteman ya kita selama di sana kayak I gitu Kak, tapi see. selain itu saya tidak dapat orang Indonesia yang selama di sana Kak, Berarti cuma satu orang. ya nggak ada sama sekali ya kita bisa bilang gitu ya kayak. Iya, mungkin untuk kampus yang lebih besar ada Mungkin. kayak gitu. Mm-mm. Tapi kalau kampus yang kecil kayak gitu di kota kecil mungkin agak Ah, jarang, masih jarang. I see, I see. Oke, next question. Mungkin ini terkait efek setelah pulang ke Indonesia. Jadi dampak terbesar setelah ikut program ini apa nih Kak Agung? Setelah Kak Agung dapat program ini? Dampak terbesarnya adalah makin pede. Dalam maksud, wah, tantangan sesulit ini aja udah pernah dilewati. Dalam maksud, Hmm, eh, ya sih. adalah misalnya faktor-faktor keberuntungan yang masih bisa kita dapat. Kenapa tidak mencoba saja terus-terusan? Kan nggak tahu rezeki kita kemana. Dan dipenuhi sama lingkungan atau orang-orang yang suportif, tapi mereka juga jago dalam maksud ahli di Hmm, bidangnya. mm-mm, Jadi kayak nggak ada lagi alasan untuk nggak belajar, betul. termotivasi karena Nggak ada. mereka bukan bukan cuman diri lagi, bukan cuman berkaitan dengan diri lagi, tapi cuma berkaitan dengan lingkungan kita yang sangat berimpact sama mindset atau cara saya melihat sesuatu kayak gitu. Berarti dalam cara berpikir, bertindak itu Betul, semua. sangat-sangat berbeda, sudah sangat berbeda dan lebih memahami perbedaan.
Di sana kan Hmm, sangat beragam, sangat diverse. Jadinya udah nggak kaget lagi kalau misalnya melihat sesuatu yang sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita pegang atau yakini selama ini. Kayak gitu. I see. Kalau cara pandang atau cara belajar sendiri, Kak Agung ada perbedaan nggak setelah dari Amerika itu kembali ke Indonesia? Iya, lebih ke arah kalau cara pandangnya lebih ke arah fleksibel aja sih. Hmm, Menyesuaikan sama semua konteks dan membuka semua peluang permasalahan yang terjadi. Dan maksud memahami konteks sosialnya juga penting, konteks sosialnya juga penting, karena setiap permasalahan bisa saja sama permasalahannya, tapi orang-orangnya yang kebetulan berbeda, jadi beda juga cara menghadapinya. Dan itu I sangat ngaruh see. banget selama setelah program pelaksanaan program. I see, keren banget, keren banget. Oke, kita sudah masuk di segmen terakhir nih, Kak. Tapi ada 4 pertanyaan lagi. Untuk Hmm. teman-teman yang mungkin merasa nggak mampu ke luar negeri, Kak Agung mau pesan apa nih? Iya, kalau merasa nggak mampu kayaknya em, cobalah untuk pelan-pelan gurus pemikiran seperti itu karena 2 atau 3 tahun yang lalu saya juga saya juga mengalami hal yang seperti itu. Mhm. Justru coba diubah aja pola pikirnya terlebih dahulu, terus mencoba dan eh, jangan takut mencoba sih sebenarnya dan Tuh. yang takut bermimpi. Soalnya aku juga meragukan pernah di 2 3 tahun sebelumnya. Mana mungkin bisa studi misalnya ke luar negeri Mm-mm. dengan gratis, tapi membawa juga membawa juga permasalahan, membawa juga nilai-nilai dari sana untuk kembali ke sini dan sangat-sangat em, sangat-sangat worth it lah untuk kita coba terus Tuh. selama mau. Jangan sampai mimpi yang kita pegang selama ini cuma jadi angan-angannya aja dan jadi penyesalan kalau misalnya nggak dicoba. I see. Wow, berarti dari mindset dulu ya, Kak ya. Iya, perbaiki mindsetnya. Kalau selama Kak Agung gagal nih, menurut Kak Agung kesalahan umum yang sering dibuat pelamar beasiswa itu apa sih, Kak? Tidak mengenali dirinya sendiri. Ini Semua semua tempat kayaknya. Iya, tidak. semua tempat kalau misalnya aku lihat polanya kan Mm-mm. Kebrian juga tadi sempat sebutkan ada pola-pola tertentu yang sudah Yap. mulai didapatkan dan polanya itu adalah mengenali diri sendiri Iya, betul. dan itu yang paling dahsyat lah, yang paling intinya semua inti dari semuanya itu mengenal diri sendiri. Kalau sudah mengenal diri sendiri, bakalan tahu motivasinya seperti apa dan tahu cara kita membawa diri kita seperti apa. Dan itu kayaknya hal yang harus dan mutlak wajib menurutku sebelum melakukan suatu hal. Wow, Kayak itu kalau menurut Kak. penting banget ya, Kak ya. Kenali Iya, diri kita penting. sendiri. Wah, oke. Betul. Last question, Kak Agung. Terakhir, kalau misalkan Kak Agung ini bisa kembali ke masa sebelum berangkat, apa yang ingin Kak Agung katakan ke diri Kak Agung sendiri? Wah, di masa sebelum berangkat ya. Ya, sebelum berangkat berarti momennya eh sebelum berangkat. Oke, kita ambil sebelum berangkat ini momennya belum keterima. Jadi proses Oh, belum keterima. belum. Iya. Jadi kayak masa persiapan dan pasti pasti Hmm. ada keraguan dong dalam diri Kak Agung apakah Hmm. lanjut atau tidak. Nah, pada momen saat itu kalau bisa kembali ke momen itu apa yang ingin Kak Agung katakan Iya. kepada diri Kak Agung? Iya. Jangan takut mencoba. Submit dulu saja. Apply dulu saja. Semua potensi atau kemungkinan yang ada di depan kita, kesempatan yang ada ambil dulu saja. Kalau misalnya gagal ya tidak apa-apa, coba lagi. Itu aja sih. Ya, lebih Hmm, karena jangan takut mencoba aja. Jangan sampai menyesal kalau misalnya kita kan nggak tahu, nggak bisa memprediksi eh, betul. rezeki rezeki kita di mana kita akan dibawa nantinya. Tapi selama masih mau mencoba, berarti kita masih belum gagal. Hmm,
Sih. Makanya kita harus menjadi murid yang bahagia ya Kak Agung ya. Betul Kak. Apalagi kan murid pelayan bahagia ini kalau sudah bahagia belajarnya bakalan Mm-mm. lebih enjoy, lebih tahu bakalan mau diarahkan kemana. Kayak Hmm. Oke, oke buat teman-teman yang ingin menemukan Kak Agung bisa ditemukan di mana nih? boleh di kontak WA aku juga boleh, di Mhm. Instagram juga boleh. Eh, Nomornya untuk WA 0857 578 45219. Kalau Mhm. IG-nya Etagun Cesar, nah bisa chat atau DM. Bakalan saya pasti balas, tapi belum janji bakalan cepat atau lambat responnya. Kalau YouTube Kayak gitu. ada Kak Agung? Oh, nggak ada, Kak. LinkedIn mungkin Oke. sama akun Oh, Cesar juga. LinkedIn. Iya, I see. iya. Oke. Mungkin itu Kak Agung pertanyaan-pertanyaan dari saya sebagai host murid yang bahagia dan terima kasih banyak untuk mengisi sesi kali ini. I really mean it and it's open my point of view again about studying abroad dan segala macam. Mungkin selanjutnya kita bisa bahas-bahas lagi kayak aku ingin bahas eh, tentang pasangan mungkin dengan Kak Agung, tapi mungkin di sesi selanjutnya mungkin Terima kasih banyak juga boleh. udah diundang dan em, kalau saya sih sendiri menunggu perjalanan abroadnya ke Brian. Kita sama-sama ya Kak ya. Amin. Oke. Oke, Barangkali terima ke kasih. depannya lebih cepat. atau Barangkali Kak Brian lebih cepat nantinya. We'll see nantinya Kak. Let's see, tapi yang pasti saya bakalan hubungi Kak Agung untuk proofread my essay. Siap Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Agung. Sebelum kita akhiri, kita foto kali dulu ya. Boleh? Boleh, boleh Kak. Oke. Saya screenshot aja di sini dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Thank you banyak Kak Agung Kak. sekali lagi dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.